adik-adik semua, apa kabarnya? Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama siapa kalau bukan bersama Master Aldi. Nah, di kesempatan kali ini Master Aldi akan melakukan praktikum yang sederhana tentang fase-fase bulan yang nantinya adik-adik akan mempraktekannya di rumah dengan alat dan bahan yang mudah didapat. Tapi sebelumnya itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Dan jangan lupa like dan komen supaya Mr. Ali terus semangat dalam membuat video pembelajarannya. Oke? Let's move on to the practical. Oke adik-adik semua, adapun alat dan bahan yang kita pergunakan dalam praktikum kali ini tentang fase bulan ada 3 yang mudah untuk adik-adik dapatkan. Yang pertama adalah ini dia, yaitu bola lampu dengan dudukan atau colokannya. Yang kedua adalah bola putih, di mana Master Ali sudah mencolok atau menusuknya dengan lidi. Nah, untuk lidi ini boleh adik-adik menggantinya dengan kawat. Semuanya tergantung dari kreasi kalian. Nah, bola lampu ini akan berperan untuk menggantikan cahaya matahari. Sedangkan bola putih ini akan berperan menggantikan bulan. Sedangkan buminya mana? Ada yang tahu di mana bumi? Nah, bumi adalah kepala kita. Mengapa kepala kita? Karena apapun yang kita lihat itu sama seperti yang kita lihat dari bumi. Oke, kita langsung kepada praktikumnya. Oke adik-adik semua, bulan bergerak mengelilingi bumi. Kita mulai dari posisi bulan yang sejajar terhadap bumi dan matahari. Pada posisi ini, dari bumi hanya terlihat bulan yang gelap. Fase bulan ini dinamakan fase bulan baru. Jadi bulan seolah tidak terlihat dari bumi, karena hanya bagian gelap bulan yang terlihat. Lalu, bulannya berputar, maka posisi bulan yang terlihat dari bumi akan seperti ini. Fase ini disebut dengan fase bulan sabit awal karena bagian bulan yang terkena cahaya matahari bentuknya melengkung menyerupai sabit. Kemudian, bulan terus bergerak dan sekarang berada pada posisi seperempat lingkaran dari posisi awal. Nah, dari bumi, posisi ini terlihat seolah-olah bulan setengah gelap dan setengah terang. Oleh karena itu dinamakan fase bulan setengah awal. Nah, adik-adik semua, setelah melewati seperempat putaran, bulan berputar kembali sampai pada posisi ini. Jika dilihat dari bumi, maka pada posisi ini bagian bulan yang terangnya hanya 3/4 saja, sehingga bentuknya terlihat seperti cembung. Fase ini dinamakan fase bulan cembung awal. Yang berikut adalah bulan berputar atau bergerak kembali. Pada posisi ini bulan, bumi, dan matahari sejajar atau berada pada satu garis lurus. Ini disebut sebagai fase bulan purnama atau bulan penuh, di mana bulan terlihat bersinar terang dari bumi dan bentuknya tampak bulat penuh. Nah, adik-adik semua, setelah melewati fase bulan penuh, bulan terus bergerak. Ketika bulan pada posisi ini, bagian bulan yang terang hanya 3/4-nya saja, sehingga bentuknya terlihat cembung dari bumi. Posisi ini disebut sebagai fase bulan cembung akhir. Tapi kalau kalian perhatikan ada perbedaan antara fase bulan cembung awal dan fase bulan cembung akhir. Apa perbedaannya? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar, yaitu posisi bagian gelapnya berpindah tempat karena bulan terus bergerak. Lalu ketika bulan berputar lagi, terlihat kembali fase bulan setengah akhir. Bulan kembali berputar dan hampir mengelilingi bumi sebanyak 1 putaran penuh. Di posisi ini, dari bumi terlihat kembali bentuk bulan sabit, sehingga posisi ini disebut sebagai fase bulan sabit akhir. Oke, coba adik-adik bandingkan dengan bulan sabit awal, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah gelap dan terang bertukar tempat saja. Setelah fase bulan sabit berakhir, bulan akhirnya bergerak kembali ke posisi awal, yaitu fase bulan baru. Nah, adik-adik semua, setelah percobaan tadi, Master Aldi menyimpulkan bahwa
Karena adanya gerakan bulan terhadap bumi, maka kita akan melihat dari bumi bahwa bentuk bulan berbeda-beda. Perubahan bentuk bulan itu terbagi menjadi 8 fase bulan. Kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini.